السلام عليك يا حبيب الله. ما يتنزل في رمضان من ملائكة لرمضان عامة وملائكة لخصوص ليلة القدر، ينزل تنزل ملائكة والروح فيها، ومنها نزول سيدنا جبريل عليه السلام. ولذا نقرأ في الحديث الصحيح: من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. بسند أيضا صحيح أنه قال: وصافحه جبريل ليلة القدر. شوفوا نوع علاقة بالملائكة إلى فين تصل. قال صلى الله عليه وسلم: ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. تنزل الملائكة وروح جبريل ينزل به ويطوف في أماكن كثيرة، حتى لا يبقى دار من ديار المسلمين إلا دخله ملائكة ليلة القدر، إلا أنه على حسب أحوال أهل البيت في أعمالهم وفي أحوال قلوبهم في وجهاتهم يكون حال الملائكة معهم. ويشهدون الصلوات مع المصلين والمصافحة مع المصافحين والذكر مع الذاكرين ويؤمنون على دعاء الداعين، حتى يكون الملائكة النازلين في ليلة القدر في الأرض أكثر عددا من شجر الأرض وحجرها. تنزل الملائكة. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wala amma ba'd. Di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan karunia anugerahnya yang sangat luar biasa banyak, yang tentunya kita tidak mampu untuk meraih seluruhnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu tuntunan kepada kita, yaitu wasilah perantara agar kita bisa untuk masuk dan meraih daripada seluruh anugerah karunia yang ada di dalam bulan Ramadan. Yaitu di dalam salah satu sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang malam tersebut yaitu penuh dengan anugerah karunia. Barang siapa terlewatkan meraih malam tersebut, sungguh dia termasuk orang-orang yang terhalangi untuk mendapatkan seluruh daripada anugerah karunia Ramadan. Dan malam tersebut yaitu yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim kriterianya yang pertama, yaitu malam yang mana pada malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim. Berarti malam turunnya Al-Quran tepatnya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berada pada malam-malam yang ganjil di 10 terakhir di bulan Ramadan, yaitu sejak malam 21, 23, 25, 27 dan 29, dan beliau menganjurkan untuk kita bisa lebih fokus kepada malam 27. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat berharga, malam yang sangat istimewa, yang pahalanya dijelaskan yaitu lebih utama daripada 1000 bulan. Bagi mereka yang beribadah pada malam tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan catat sama seperti seseorang beribadah pada waktu atau selama 1000 bulan, yaitu kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Dan malam tersebut menjadi salah satu pintu bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa untuk bisa meraihnya, mencarinya,
berusaha untuk bisa mendapatkan malam tersebut, karena selain pahalanya, yaitu dicatat seseorang sama seperti beribadah 1000 bulan, dan dia pun juga akan mendapatkan seluruh kebaikan anugerah yang ada di dalam bulan Ramadan. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Hari pertama, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan kita bisa banyak beribadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita tercatat sebagai hamba-hamba yang dijamin mendapatkan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Yang perlu kita ketahui bersama, Lailatul Qadar adalah satu malam di bulan suci Ramadan. Barang siapa di malam itu diberi Allah Lailatul Qadar, karena di malam itu semua yang hidup di muka bumi, ya dia ketemu dengan Lailatul Qadar. Masalahnya dapat Lailatul Qadar atau tidak. Ketemu tapi dapat atau tidak, dapat jatahnya tidak gitu. Dapat hadiahnya tidak. Termasuk orang yang di malam itu dia dapat Lailatul Qadar atau tidak. Kalau Lailatul Qadarnya ada di malam-malam Ramadan, hanya saja malam yang keberapa itu menjadi misteri rahasia ilahi untuk suatu hikmah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Lailatul Qadar ada di salah satu malam di bulan suci Ramadan. Kemudian malam keberapa? Para ulama berbeda pendapat, dan beda pendapat ini muncul dari berbagai riwayat yang disampaikan para sahabat tentang sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Di antara pendapat yang terkuat adalah di malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus mengejar Lailatul Qadar atau berdiam di rumah? Mungkin yang bertanya ini menganggap Lailatul Qadar itu hanya akan kita dapat di masjid. Ya, Lailatul Qadar hanya akan didapat di dalam masjid. Sehingga kalau kita tidak di dalam masjid, maka tidak dapat Lailatul Qadar. Atau mungkin yang bertanya punya keyakinan Lailatul Qadar itu hanya diperoleh mereka yang iktikaf di masjid di 10 hari terakhir. Jadi kalau tidak iktikaf di masjid 10 hari terakhir, tidak dapat Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya mana yang harus dipilih? Berdiam di rumah atau mengejar Lailatul Qadar? Nah, sementara saat ini masjid, ya, sementara waktu ditiadakan iktikaf. Ya, ditiadakan iktikaf untuk menghindari percepatan penyebaran virus corona. Maka iktikaf ditiadakan. Dan pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja. Mana harus saya pilih? Di rumah saja atau saya nekatlah cari masjid, ya kemudian saya beriktikaf di masjid. Ikhwani rahimakumullah. Satu hal yang perlu dijelaskan, bahwasanya Lailatul Qadar tidak akan Anda peroleh, tidak akan saya peroleh, tidak akan kita peroleh meskipun kita ada di dalam masjid. Tapi kalau kita punya salah satu sifat berikut ini, ya, ada orang-orang yang hebatnya seperti apapun ibadah tidak akan dapat Lailatul Qadar. Nah, ini dulu yang harus kita selesaikan. Ya, ini dulu harus kita selesaikan. Jangan sampai kita punya sifat ini. Karena kalau punya sifat ini, sehebat apapun ibadah kita terhalang dari Lailatul Qadar. Naudzubillah min dzalik. Yaitu sabda Nabi Muhammad SAW ketika Rasul menjelaskan tentang Lailatul Qadar dan bagaimana malaikat Jibril alaihissalam memimpin para malaikat untuk datang ke muka bumi dan mengucapkan salam, berjabat tangan dengan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Saat itulah Rasulullah SAW bertanya kepada para malaikat, bertanya kepada malaikat Jibril, adakah orang-orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Maka malaikat Jibril menjawab, nadharullah ilaihim fi hadhihi lailah fa'afa anhum wa ghafara lahum illa arba'ah. Nah, jadi malaikat Jibril mengatakan di malam Al-Qadar itu Allah melihat seluruh umat Nabi Muhammad SAW, kemudian Allah memaafkan mereka semua, Allah mengampuni mereka semua, illa arba'ah, kecuali 4 kelompok manusia. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita sehingga kita tidak masuk dalam salah satu dari 4 kelompok manusia yang tidak mendapatkan ampunan
dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Faqulna ya Rasulullah manhum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manhum? Siapa mereka? Qala, Rasul menjawab sallallahu, rajulun mudminu khamrin. Rajulun mudminu khamrin. Yang pertama, orang yang dia itu kecanduan minuman keras, miras atau narkoba, sesuatu yang memabukkan. Ya, pecandu minuman keras. Wa akun liwalidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa musyahin, dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim. Nah, ini ada 4 kelompok manusia. Yang pertama yaitu pecandu narkoba, miras dan sesuatu yang memabukkan. Yang kedua, dia yang durhaka pada orang tua. Yang ketiga, dia yang memutuskan tali silaturahim. Yang keempat, dia yang bermusuhan dengan saudaranya sesama muslim, menyimpan kebencian dalam hatinya. Ikhwani rahimakumullah, maka 4 hal ini wajib kita singkirkan dari diri kita selama bulan suci Ramadan dan seterusnya. Selama bulan suci Ramadan dan seterusnya, kita harus meninggalkan ya kecanduan pada miras, narkoba dan semisalnya. Kemudian yang kedua, durhaka sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ini merupakan suatu kejahatan, ya, kejahatan dunia dan kejahatan akhirat. Orang yang durhaka pada orang tua yang sampai saat ini pun belum menjadi kejahatan pidana ya, tapi ini kejahatan ukhrawi, dunia akhirat. Seseorang yang durhaka pada orang tua tidak mungkin dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau sampai ada anak itu bakti sama istrinya, ya dia taat sama istrinya, dia senangkan istrinya, dia muliakan istrinya, tapi dia hinakan orang tuanya karena istrinya, ya dia jauhi orang tuanya karena istrinya, dia durhaka pada orang tuanya, sehebat apapun dia berderma, sehebat apapun dia beribadah, sehebat apapun dia sholat, sehebat apapun dia khatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, Allah tidak akan berikan Lailatul Qadar kepadanya. Allah tidak akan ampuni dia, Allah tidak akan maafkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu tips, solusi untuk dapat Lailatul Qadar yang pertama kali adalah birrul walidain, bekti sama orang tua, senangkan orang tua kita. Nabi SAW di bulan Ramadan dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW setiap hari beliau itu adalah manusia yang dermawan, sangat dermawan. Tetapi kalau di bulan Ramadan, Rasul paling dermawan, Rasul paling dermawan SAW. Karena itu kalau kita selama ini udah membantu orang tua kita, ya kata membantu itu nggak tepat saudara-saudara, mohon maaf, karena yang membantu kita selama ini orang tua. Jadi kalau kepada orang tua membalas budi. Kalau selama ini kita sudah berupaya membalas budi orang tua yang tidak mungkin kita bisa membalasnya dengan apapun, maka di bulan Ramadan harus lebih, ya harus lebih lagi, tunjukkan bakti kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyambung tali silaturahim. Kalau saat ini kita tidak bisa berkunjung kepada paman kita, nggak bisa berkunjung kepada bibi kita, nggak bisa berkunjung kepada sanak kerabat, maka gunakan medsos yang ada. Entah dengan aplikasi apapun itu, sambung tali silaturahim ya, dengan telepon dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hilangkan kebencian pada muslim ya, siapapun muslimnya. Jangan sampai hati ada rasa benci pada saudara muslim, menyimpan permusuhan. Kalau kita menyimpan permusuhan, singkirkan. Mana yang mau kita pilih? Kehilangan Lailatul Qadar atau kehilangan musuh? Nah, kalau kehilangan musuh jelas bahagia, kehilangan Lailatul Qadar jelas celaka. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang lebih suka menyimpan permusuhan. 7 anak keturunan aku tidak akan maafkan dia, aku gak mau melihat wajahnya selama-lamanya. Dia menyimpan permusuhan itu dan dia akan kehilangan Lailatul Qadar. Ini dulu yang karena ini bulan Ramadan. Nah, saudara-saudara, para aulia, para ulama, beliau-beliau itu menjumpai Lailatul Qadar. Bahkan sampai-sampai Al-Imam Al-Syekh Abil Hasan Al-Syadzili radhiyallahu anhu dalam kitab Tanwirul Ma'ali karangan Al-Imam Al-Syekh Muhammad Nahrawi, beliau qala Abul Hasan Ali Al-Syadzili mundu balagtu sinar rijal ma aftatni Lailatul Qadar. Kata beliau, semenjak aku berusia balik,
yakni menjadi laki-laki, yakni semenjak aku menjadi mukallaf, semenjak aku balik, maka semenjak itu ma fatatni Lailatul Qadar, aku tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar. Ma fatatni Lailatul Qadar, aku tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar. Bihadihil qaidatil madhkurati, dengan kaedah yang telah disebutkan. Apa kaedahnya? Apa ciri-cirinya? Apa alamatnya? Dijelaskan dalam kitab Khasyah Ibn Qalyubi. Yang kedua dalam kitab Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, nama kitabnya Khasyah ala Ibn Qasim Al-Ghazi. Kemudian ketiga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Keempat dalam kitab Mughniyatul Mustarsyidin. Keempat dalam kitab Syarah Muqaddimatul Hadramiyah. Kemudian keenam dalam kitab Matla'ul Badrin karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail Daud Al-Faqani. Kemudian dalam kitab Tafsir As-Sawi. Kemudian dalam kitab Khasyah Sulaiman Al-Kurdi dijelaskan, qala Ghazali wa ghairuhu, berkata Al-Imam Ghazali dan ulama-ulama selain daripada beliau, ya, beliau berkata, innaha tu'lamu fihi bil yaumil awwali min asyhari, sesungguhnya Lailatul Qadar itu tu'lamu, diketahui dari mana? Bisa diketahui dari awal puasa. Jadi Lailatul Qadar bisa diketahui kapan Lailatul Qadar itu, bisa kita tahu tanda-tandanya, ciri-cirinya dari awal hari pertama Ramadan. Ingat-ingat ini biar pintar, biar paham. Fa'id apa? In kana awwaluhu yaumal ahad au arba'a fahiya lailatu 29. Ini yang pertama. Kata Imam Ghazali, kalau Lailatul Qadar itu, kalau fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw al-arba'a fa hiya lailatu 29. Kalau hari pertama bulan Ramadan, hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Ingat-ingat, ini kaidah menurut Imam Ghazali. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad aw arba'a fahiya tis'a wa 20. Ya. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Minggu atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Nah, yang pertama. Yang kedua, au yaumal itsnin, atau hari pertama jatuh pada hari Senin, fahiya lailatul 21. Maka dia jatuh pada malam 21. Jadi kalau awal Ramadan hari Senin, berarti Lailatul Qadar malam 21. Itu berapa itu? 2. Nah, ketiga, kata Imam Ghazali, ya, au yaumal thulatha awil Jum'ah, kalau awal puasa jatuh hari Selasa atau Jumat, fahiya lailatu 27. Maka dia Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Kalau awal puasa jatuh hari Selasa sama Jumat. Nah, kemudian ya belum hari apa? Kamis. Au yaumal khamis fahiya lailatu 25. Kalau hari Kamis berarti Lailatul Qadar, kalau awal puasa hari Kamis, Lailatul Qadar jatuhnya malam 25. Yang terakhir kata Imam Ghazali, au yaumal sabt
Faya lailatul 23. Kalau awal puasa hari Sabtu, ya, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Ingat, ini kaidah menurut Imam Ghazali. Jadi kalau awal puasa hari Minggu sama hari Rabu, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Kalau Lailatul Qadar, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Senin, berarti Lailatul Qadar jatuh malam 21. Kalau awal puasa jatuh pada hari Selasa atau Jumat, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Kalau Lailatul Qadar, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Jadi pada malam ganjil semua. Ya. Sebab kenapa? Dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatal qadri fi ashril awakhir min syahri Ramadan. Kata Nabi, carilah oleh kalian, ya, carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Itu dalam hadis yang lain. Carilah Lailatul Qadar pada hari-hari yang ganjil, ya, pada hari-hari yang ganjil, pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi hadis yang pertama, taharrau lailatul qadri, taharrau lailatul qadri, ya, taharrau lailatul qadri fi ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Enggak ada ganjilnya kalau hadis pertama. Hadis yang kedua, taharrau lailatul qadri, ya, carilah Lailatul Qadar fil witri, pada hari-hari yang ganjil, min ashril awakhir min Ramadan. Carilah pada hari-hari ganjil 10 terakhir di bulan Ramadan. Berarti malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, karena Rasulullah SAW yajtahidu fi ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, dalam munajatnya, dalam minta ampunnya, dalam segala amal ibadahnya. Itu beliau bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang dimana kesungguh-sungguhan itu tidak pernah beliau lakukan di bulan-bulan yang lain. Nah, itu kaidah dari Imam Ghazali. Nah, sekarang kaidah dari Imam Syafi'i Hasan Syadili, yang dimana beliau, ya, apa kata beliau tadi di kitab Tanwirul Ma'ali, muntu balaghtu sinna rijal, ya, ma fatatni lailatul qadar, ma fatatni lailatul qadar bi hadhihi al-qaidatil madhkurati. Ya, semenjak aku berusia balik sampai beliau mati, itu beliau menemukan Lailatul Qadar. Tidak pernah kehilangan Lailatul Qadar, saking mulia dan utamanya beliau. Nah, kalau bedanya beliau sama Imam Ghazali cuma dikit bedanya. Bedanya begini. Kalau Imam Abil Hasan Syadili, in kana awwaluhu yaumal ahad, in kana awwaluhu yaumal ahad, fahiya lailatul 29. Itu Imam Hasan Syadili. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Minggu, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Aw yaumal itsnin fahiya lailatul 21. Kalau awal Ramadan hari Senin, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Lau awwaluhu yaumal Thulatsa fahiya lailatul 29. Kalau jatuh pada hari Selasa, berarti Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Au yaumal Arba'ah, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, fahiya lailatul 19.
maka dia jatuh, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 19. Nah, au yaumal khamis, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, fahiya lailatul khamsa wa ishrin, maka dia jatuh pada malam, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Au yaumal jum'ah, atau kalau hari pertama, hari awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, fahiya lailatul 17, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 17. Au yaumas sabt, kalau hari Sabtu, kalau hari Sabtu fahiya lailatul 23, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Jadi rumusnya sama, cuma bedanya kalau Ghazali, ya, kalau Imam Ghazali hari Minggu sama hari Rabu. Kalau Syekh Hasan Syadzili hari Minggu saja. Ya, kalau Imam Syadzili hari Rabu itu jatuhnya malam 19. Ya, kalau Ghazali hari Minggu sama hari Rabu jatuhnya malam 21 Lailatul Qadar. Nah, terus beda lagi hari Selasa sama hari Jumat. Ya, hari Selasa sama hari Jumat. Nah, kalau Syekh kalau Imam Ghazali, ya, au yaumats tsulatsa au Jumat, kalau hari Selasa sama Jumat, maka Lailatul Qadar jatuhnya pada malam berapa? Malam 27. Baru dijelasin tadi, yang tidak lupa lagi ente. Ya, au yaumal al-yaumat tsulatsa au Jum'ah fahiya lailatul 27, malam 27. Nah, kalau Imam Syekh Hasan Syadzili kalau hari Selasa, ya, Selasa sama Jumat kan Imam Ghazali. Kalau hari Selasa, kalau Syekh Hasan Syadzili jatuhnya malam Lailatul Qadarnya pada malam apa? 29, 21, 27. Ya, 29 Minggu, Senin, Selasa. Malam 27. Nah, Jumatnya beliau, kalau Syekh Hasan Syadzili, kalau Imam Ghazali kan Jumat jatuh malam 27. Iya. Selasa sama, hari Selasanya sama-sama malam 27. Nah, kalau hari Jumatnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili jatuhnya pada malam 17. Jatuh pada malam 17. Selain itu semuanya sama. Hari Kamis jatuh pada malam 25. Hari Sabtu jatuh pada malam 23. Nah, kemarin awal puasa hari apa? Hari Kamis. Berarti sama nggak kaidah Imam Ghazali dengan kaidah Syekh Hasan Syadzili? Berarti insya Allah jatuhnya Lailatul Qadar pada Ramadan tahun ini, kalau menurut kaidah yang disebutkan dalam kitab-kitab salaf, jatuhnya pada malam 25 kemarin, pas hataman di Kuitang. Kan malam 17 di mana? Luar Batang. Ya kan, malam 17 luar, malam 19 Habib Hud bin Bagir, malam 21 Empang, malam 23 Condet Al-Hawi, malam 25 Kuitang, malam 27, malam ini 27 tadi saya baru dari sana Pekojan, malam 29 besok Al-Busra. Itu orang nggak pernah hadir sih.